Di masa lalu, terdapat sebuah profesi yang dilakoni seorang wanita dengan sebutan gowok. Saat itu, keluarga dari golongan bangsawan selalu membawa putra mereka yang hendak menikah untuk digowok terlebih dahulu. Hal itu diyakini jika lelaki yang telah melakukan prosesi gowok akan menjadi lelaki yang sukses di masa depan, baik itu dalam pernikahan maupun karir. Laki-laki yang pernah menjalani gowok akan menjadi laki-laki yang mampu memuaskan perempuan. Dikisahkan seorang wanita yang bernama Nyai Putri yang berprofesi sebagai gowok. Nuyai ini tinggal bersama seorang gadis bernama Latri yang merupakan putri angkatnya. Selain itu, terdapat juga beberapa orang pembantu di sana. Hari itu kediaman Nyai Putri kedatangan tamu dari keluarga terpandang yang ingin menitipkan putra mereka untuk digowok oleh Nyai Putri. Sugeng rawuh wonten padepokan gowokan Ndoro. Monggo Ndoro Ayu. Siapa woi? Inggih Ndoro Ayu. Dengan senang hati, Nyai Putri meminta Latri dan yang lainnya untuk membantu menjamu tamunya ini. Jejaka itu bernama Jaya, yang merupakan putra daru keluarga bangsawan. Namun saat itu, Jaka malah terkesima melihat kecantikan Latri. Ayu temen kowe. Pasti banyak laki-laki sing kesen. Monggo diunjuk. Setelah itu, Jaya pun dibawa menuju kamarnya untuk beristirahat. Saat itu Jaya bertanya pada Nyai Putri, mengapa ritual gowok ini harus dilakukan? Jaya yang sudah berpikiran modern menganggap bahwa hubungan suami istri bisa terjadi secara alami tanpa ada teori. Jadi, dia merasa tidak perlu menjalani ritual seperti itu. Namun Nyai Putri menjelaskan, jika orang tua Jayalah yang telah menitipkannya, maka Nyai Putri harus menjalankan amanah itu. Nyai Putri segera membuka baju Jaya untuk diganti. Jaya yang merasa risih mencoba menolak, namun Nyai Putri terus saja melakukan tugasnya. Akhirnya Jaya pun tidak bisa menolak. Jaya hanya bisa pasrah ketika Nyai Putri menyentuh beberapa bagian tubuhnya. Setelah itu, Nyai Putri mulai melakukan ritual mandi kembang sebagai salah satu persiapan menjalani prosesi gowok. Jaya yang berada di kamar atas sempat melihat Nyai Putri yang sedang mandi dan dibantu oleh Latri. Dan aksinya itu hampir saja ketahuan. Pagi harinya ketika Latri menghidangkan makanan, Jaya memintanya untuk menemaninya mengobrol. Latri pun memilih duduk di lantai, meski Jaya menyuruh Latri untuk duduk di kursi. Latri mengatakan jika tidaklah pantas jika dia duduk sejajar dengan seorang putra bangsawan. Mendengar itu, Jaya pun ikutan duduk di lantai dan membuat Latri semakin sungkan. Akhirnya dengan terpaksa Latri pun duduk di kursi sesuai permintaan Jaya. Saat itu Latri mengatakan jika tidak baik kalau mereka terlihat akrab, dan Latri pun pamit dengan alasan mencuci pakaian. Namun Jaya malah mengikutinya dan membantu Latri mencuci pakaian. Latri pun menjadi kagum kepada Jaya. Baru kali ini dia melihat seorang putra bangsawan yang tidak memandang kasta. Suasana hati Jaya terlihat bahagia saat mengobrol dengan Latri. Sudah tinggal bersama Nyai. Menjadi gowok. Malam harinya menjelang tidur, Latri mendatangi kamar Jaya untuk menanyakan apakah Jaya masih memerlukan sesuatu. Namun Jaya malah bertanya tentang keberadaan Nyai Putri. Latri pun memberitahu jika Nyai Putri sedang melakukan ritual mandi dan bertapa di telaga. Jaya yang penasaran mengajak Latri untuk melihat seperti apa ritual mandi yang dilakukan oleh seorang gowok. Namun Latri menjelaskan jika Nyai Putri melarangnya mendatangi telaga itu saat Nyai Putri sedang melakukan ritual. Jaya yang semakin penasaran tetap memaksa. Hingga akhirnya mereka pun mendatangi telaga tempat Nyai Putri melakukan ritual mandi. Namun ketika mereka mendekat, tiba-tiba saja aliran air di telaga seolah memberi rangsangan ke tubuh keduanya. Latri pun seketika merasakan gejolak hasrat yang tidak terbendung. Dengan refleks, Latri mencium Jaya. Tos mas. Latri. Dan bersamaan dengan itu, suara kilat menyambar dan hujan turun dengan deras. Latri yang tiba-tiba tersadar sungguh merasa malu atas kelancangannya.
Latri segera berlari dan Jaya mengejarnya. Dan saat sedang berlari, tiba-tiba Latri terjatuh. Jaya pun memapahnya dan mereka berteduh di sebuah gubuk. Di sana Jaya mencoba mengecek luka di kaki Latri. Latri yang masih merasa malu kemudian meminta maaf atas kehilafannya. Namun, Jaya mengatakan jika dia juga merasakan hasrat yang sama. Malam itu akhirnya mereka sepakat untuk menuntaskan hasrat bergejolak yang sama-sama mereka rasakan. Saya sudah lancar sekali itu semua. Tri. Kami wis lewat, Tri. Mas Jaya mesti jijik gitu dengan saya. Di sisi lain, Nyai Putri ternyata mengetahui hal itu. Paginya Nyai Putri menegur Latri. Nyai Putri mengatakan, jika gowok ini bisa mengakibatkan nasib buruk pada orang yang melakukannya, namun melanggar aturan, itulah alasannya mengapa Nyai Putri melarang Latri mendatangi telaga itu. Akhirnya, tibalah saat di mana Jaya akan digowok oleh Nyai Putri. Latri pun turun membantu mempersiapkan segala keperluan sebelum prosesi gowok. Namun saat keluar kamar, Latri merasa hatinya hancur. Dia merasa tak rela karena laki-laki yang membuka segelnya semalam sekarang sedang dikuasai oleh Nyai Putri. Nyai Putri pun mengajarkan semua jurus untuk menjadi pria perkasa kepada Jaya. Namun saat digowok oleh Nyai Putri, Jaya malah terus-menerus membayangkan wajah Latri. Bagaimana seorang laki-laki bisa rumah? Para leluhur menyebut lalu menghadapi ancaman rumah tangga di depan. Jiwanya senantiasa dibahagiakan. Dia. Di luar kamar, Latri menangis. Dia tak mampu menahan rasa cemburu karena orang yang dia cintai Karan sedang bercumbu dengan Nyai Putri yang telah menjadi ibu angkatnya. Di pagi hari, wajah Jaya tampak sumringah, ekspresinya tampak bahagia setelah semalaman gowok oleh pakarnya. Nyai Putri mendekati Jaya yang sedang meminum jamu untuk mengembalikan staminanya yang semalaman terkuras habis. Selanjutnya, Jaya menemui Latri yang sedang mencuci pakaian. Latri tampak kecewa dan enggan berbicara dengan Jaya. Latri meminta agar Jaya menjauhi dirinya. Namun, Jaya berkata jika dia mencintai Latri. Jaya juga berkata jika saat digowok Nyai Putri semalam, dirinya hanya membayangkan wajah Latri. Latri pun berkata jika dia juga mencintai Jaya, namun mereka tidak akan pernah bisa bersama. Jaya adalah putra bangsawan, sementara Latri kelak hanya akan menjadi pewaris Nyai Putri untuk menjadi gowok. Seorang gowok tidak akan pernah menikah, dan Latri sudah pasrah dengan takdirnya itu. Jaya menunjukkan buku hariannya pada Latri. Di buku itu, Jaya mengungkapkan semua perasaan cintanya pada Latri. Jaya juga berjanji kelak akan kembali menjemput Latri. Selain itu, Jaya juga memberikan sebuah alamat. Di tempat itu, para wanita akan diajarkan ilmu sebagai bekal mereka menghadapi kemajuan zaman. Jaya menyuruh Latri untuk menemui temannya bernama Ningsih. Mereka juga mengajari keterampilan. Aku tresna marang Rika. Ya kan, aku Di keesokan harinya, Jaya kembali ke kota. Latri hanya bisa memandang dari kejauhan. Setelah Jaya dan keluarganya pergi, Nyai Putri memarahi Latri karena dia sudah lancang menjalin hubungan dengan Jaya. Latri pun menjawab jika dia berhak menentukan masa depannya. Seketika, hati Nyai Putri hancur mendengar jawaban Latri. Anak tuh yang dia besarkan sedari kecil dan diharapkannya untuk menjadi pewarisnya, kini telah membangkang padanya. Akhirnya, Latri pergi menemui Ningsih di alamat pemberian Jaya. Di sana ia disambut dengan baik. Latri belajar banyak hal di sana, hingga perlahan Latri menjadi wanita yang berpikiran maju. Jaya selalu mengirimkan surat pada Latri yang selalu dibalas oleh Latri. Namun lama-kelamaan surat dari Jaya tak datang lagi. Hingga satu hari Latri melihat di surat kabar jika Jaya kini telah menjadi wali kota dan akan segera menikah. Nila kuwi wis duwe pacar kader partai sekesri. Nika borone ngawur nika. Latri pun terpukul mendapat kabar itu. Jaya yang selama ini dia cintai kini meninggalkannya begitu saja. Latri yang patah hati pergi ke telaga dan berniat bundir. Namun beruntungnya dia masih bisa diselamatkan. Kini Latri diliputi rasa dendam.
Dia meminta pada Nyai Putri untuk menurunkan semua ilmu gowoknya. Awalnya Nyai Putri menolak, dan terungkaplah fakta jika dahulu Ibu Latri menjalin cinta terlarang dengan pria bangsawan yang telah beristri. Sialnya, pria bangsawan itu telah menjalani ritual gowok, dan kala itu mantra yang digunakan Nyai Putri adalah mantra sehidup semati, sehingga Ibu Latri tewas di tangan istri pria bangsawan itu. Itulah sebabnya Nyai Putri takut jika Latri kelak akan salah menggunakan ilmunya jika didasari rasa dendam. Namun Latri berjanji akan menjadi gowok yang bermartabat. Akhirnya Nyai Putri menurunkan ilmu gowoknya pada Latri. Hingga akhirnya Latri pun resmi menjadi gowok. Tempat mereka kini menjadi tempat gowok yang paling tersohor. Keluarga bangsawan Silih berganti mendatangi kediaman mereka untuk menitipkan anaknya agar digowok oleh Nyai Putri maupun Latri. Bahkan Latri harus menggowok 3 orang dalam 1 minggu. Karena kasihan, Nyai Putri menyarankan agar mereka libur dan tidak menerima tamu selama 1 bulan. Wes. Satu ketika, seorang datang mengantarkan pesan dari Ningsih. Latri akhirnya menemui Ningsih, orang yang pernah membantunya. Ternyata saat itu Ningsih membutuhkan bantuan Latri. Ningsih berniat membangun sebuah sekolah untuk perempuan, namun dia kekurangan dana. Latri pun berjanji akan membantu Ningsih. Suatu hari, keluarga orang paling terpandang kala itu datang untuk menitipkan cucunya. Nyai Putri dan Latri pun akhirnya menerima tamu itu. Latri tidak pernah menyangka jika anak bangsawan yang akan dia gowok adalah anak dari Jaya, orang yang selama ini dia cintai dan berjanji menikahinya. Nyuwun pangapunten Kanjeng Gusti. Ini menantu saya. Latri, Hati Latri pun hancur menerima kenyataan pahit itu. Namun Latri tetap profesional untuk menggowok anak Jaya yang bernama Bagas. Namun Latri mengajukan syarat agar jasanya dibayar di muka. Dia berkata jika uang itu akan disumbangkan kepada temannya Ningsih yang akan membangun sekolah perempuan. Mendengar hal itu, tentu saja mereka setuju dengan niat mulia Latri. Akhirnya Bagas pun dititipkan pada Nyai Putri dan Latri. Setelah itu, Latri segera menemui Ningsih untuk menyerahkan uang yang ia janjikan pada Ningsih. Ternyata Bagas merupakan anak yang kurang memiliki tata krama. Hingga saat menjalani gowok, Nyai Putri meminta pembantunya untuk mengawasi Latri dan melaporkan padanya. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, dia khawatir jika Latri masih menyimpan dendam pada Jaya. Pagi harinya, setelah semalaman digowok oleh Latri, Bagas terbangun dan mencari Latri. Bagas berkata jika dia mencintai Latri dan tidak ingin berpisah dengannya. Ketika waktunya pulang, Bagas tidak bersedia. Akhirnya dia dipaksa pulang atas perintah Jaya. Bertepatan kala itu, pemerintahan tengah mengalami gejolak politik. Ningsih dan kelompoknya dituduh terlibat dalam aksi Partai Merah yang melawan pemerintahan. Jaya akhirnya menemui Latri dan memberitahukan agar dia segera berlindung jika tidak ingin dituduh terlibat. Obrolan Jaya dan Latri merembet pada masalah mereka di masa lalu. Ternyata Jaya tidak pernah berhenti mengirim surat pada Latri. Namun Latri yang tidak pernah membalasnya. Latri malah mengirimkan surat yang mengatakan akan mengakhiri hubungan mereka. Namun Latri tidak merasa mengirim surat seperti itu kepada Jaya. Dan ternyata Nyai Putrilah yang membalas surat Jaya. Nyai Putri sengaja memisahkan Jaya dan Latri atas perintah Ibu Jaya. Nyai Putri meniru tulisan Latri dan mengirimkan surat pada Jaya. Benar saja, ketika Latri mengecek kamar Nyai Putri, dia menemukan tumpukan surat dari Jaya yang tidak pernah sampai padanya. Latri pun menanyakan hal itu dan Nyai Putri pun menjelaskan semuanya. Dia juga mengakui telah meniru tulisan Latri dan mengirim surat pada Jaya. Nyai Putri juga memberitahu jika Bagas bukanlah anak kandung Jaya. Namun justru Nyai Putri lebih terkejut ketika Latri mengakui jika dia telah membacakan mantra kesetiaan pada Bagas. Itulah sebabnya mengapa Bagas lengket pada Latri dan tidak mau berpisah dengannya. Nyai Putri akhirnya menyuruh Latri untuk segera pergi sebab Bagas tidak akan pernah melepaskannya. Latri pun bergegas pergi sebelum Bagas mencarinya. Namun di tengah jalan Latri dihadang oleh Bagas. Dia memaksa Latri untuk ikut bersamanya. Ketika Latri menolak, Bagas menjadi marah dan seperti kesetanan dan menyeret Latri. Untungnya Jaya tiba dan menyelamatkan Latri. Jaya yang selama ini tidak mengetahui jika Bagas bukanlah anak kandungnya,
akhirnya menghajar Bagas dan menyuruh supir untuk membawanya pulang. Setelah mengetahui jika Bagas bukanlah anak kandungnya, Jaya berencana ingin kembali pada Latri. Namun Latri berkata, jika mereka tidak akan pernah berjodoh karena takdir mereka memang bukanlah jodoh, meski mereka saling mencintai. Tiba-tiba Bagas datang dan menyerang Jaya. Ternyata Bagas berhasil kabur setelah menghabisi supir yang membawanya. Latri berlari berusaha menyelamatkan diri, namun berhasil ditangkap oleh Bagas. Bagas terus saja memaksa Latri untuk ikut bersamanya, namun Latri yang menolak membuat Bagas semakin marah. Bagas menghajar Latri secara membabi buta. Bagas bahkan berusaha menelanjangi tubuh Latri dan berniat memperkaosnya. Tepat kala itu, pembantu Nyai Putri tiba menyelamatkan Latri. Dengan golok yang dia bawa, dia membacok Bagas tanpa ampun hingga Bagas terkapar. Saat kerumunan warga datang, mereka mengatakan jika Bagas berniat memperkaos mereka dan mereka hanya berusaha menyelamatkan diri. Mendengar hal itu, Bagas pun menjadi bulan-bulanan kerumunan warga. Sementara Latri menangisi kepergian Jaya yang tewas akibat serangan Bagas. Di akhir film diperlihatkan jika rumah Gowok yang dulunya tersohor kini telah menjadi rumah tak terawat. Latri datang kembali ke tempat itu untuk membeli tempat itu dan menjadikannya sekolah khusus wanita seperti impian sahabatnya Ningsi. Film pun selesai